Damini debata nasumurung sian saluhut naroha. Iman mangaramoti hati-hati doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Amu kadongan na hinahulungan itu hatta Yesus Kristus na marsawar hita di minggu infokafit sadarion. Jawon na mau jadi yalusak kumaibana. Iman anienet sian pesalmen sia pulusada ayat 15a. Jala marsawar hita marhiti-hiti sada tema. Padan dohot kuasa ni di mata janji dan kuasa Allah. Saya akan membacakan dalam bahasa Batak dari Bible kita itu dan kita mengikuti kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 17 melalui tertib acara yang sudah kita dapatkan. Demikian bunyinya. Dunginin na debatama madok sinoak. Dohot tuanakna akan narap dohot ibana. Boti mai. Idama anggo ahu pahotokku ma padaku tuhamu rodi pinoparmuna sogut. Dohot tunasa namarhosa namangolu akka narap dohot hamu. Akka pidong pinahan dohot nasa binatang ni tanoon. Akka narap dohot hamu sian luhut akka naruar siap parau rodi sude pahap-pahanan ni tanoon. Pahotokku ma padaku dohot tamu. Pabua naso jadi beri pasconon ni aik nasumar nasa namar daging. Huhut pabua naso masa be aik nasumari mangari pacot tanoon. Dunginin na debatama. Omma taddani padan nahubaheni tu hamu dohot tunasa namar hosa namangolu. Akan arap dohot hamu rodi saleleng-leleng na. Halibutong aki na hubaheni diobun ima taddani padaku dohot tanoon. Ope molo huparo oputu tanoon sai tarida ma halibutongani diobun. Jadi ingotokku ma padan na hubaheni tuhamu dohot tunasa namarhosa namangolu rodi sude namar daging. Pabua naso pamasaokku be aik nasumari mangari pacon nasa nabar daging. Sai bahenokku do halibutong aki hatu halibutongani tuopun asa hubereng ibana marningot padan saleleng-leleng na binahin ni debata tunasa namar hosa namangulu tunasa namar daging na ditanoon. Dunginin na debata matu sinuak. Omma taddani padan nahupahot tunasa namar daging nadi tanoon. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tentu ibu bapak saudara-saudara kita telah mengenal Noak dalam bahasa Batak atau Noah. Nuh adalah seorang yang hidupnya saleh, na daulat marroha, na burju. Dakya diulah kajuka dohot hatak kangon. Dia adalah orang ketiga berumur panjang manusia di bumi ini setelah Metusala dan Yared. Kalau Metusala hidupnya berumur 969 tahun dan Yared itu 962 tahun, maka Nuh atau Noah itu berumur 950 tahun. Dan lagi-lagi satu keajaiban Tuhan berikan. Nuh itu naik ke dalam bahtera pada saat umur 600 tahun. Dan selama 1 tahun penuh mereka tinggal di dalam bahtera. Nuh beserta dengan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya. Bersama-sama dengan seluruh spesies hewan kecuali ikan. Di dalam bahtera yang berukuran 300 hasta panjangnya atau sekitar 135 meter, lebarnya 50 hasta sekitar 22,5 meter, dan tingginya 30 hasta sekitar 13,5 meter. Dan itulah kehidupan daripada Nuh.
Dan bahkan ibu bapak saudara-saudara satu keajaiban lagi. Emang kapan sih Nuh itu bisa membuat bahtera? Jangan bingung. Jangan ragu, kuasa Tuhan tetap ada di dalam Nuh. Coba Bang dan Inang, saudara-saudara, berapa tahun Nuh membuat bahtera itu? Pasti kita juga tercengang. Dan ternyata bahtera itu mulai dibangun, dikerjakan memakan waktu selama 120 tahun. Ajaib benar. Luar biasa. Dikerjakan pada waktu siang. Tentu kita masih berpikir mereka hanya Nuh dan anak-anaknya saja yang bekerja. Mengambil kayu dari hutan, mengetamnya dengan baik, diponggoli dobei, dungi di sengso, wong sengso dobe najolo pakai mesin. Tanganot dobe sude, otomatis pekerjaan itu sangat-sangat berat. Dan itulah kualitas daripada 120 hari pengerjaannya, dan bahtera itu bertahan bisa terapung selama 365 hari, dan itu pun dia tersangkut di Gunung Ararat. Dan tinggi air bah itu melebihi gunung tertinggi sekitar 15 hasta atau 6,7 meter. Oleh karena itu tidak ada lagi yang hidup di tengah-tengah dunia ini, manusia dan hewan, kecuali ikan yang bisa bertahan hidup. Air bah turun, hujan turun selama 40 hari 40 malam. Bukan hanya hujan, tetapi setiap debit air. Kalau didok di hutan kami mata ni aik. Adong di hutan kami wal kobun, nabaga kan naik-naik margurak-gurak di daun. Jalaga benganan paridiat don. Pembuatan ni aik panuciat dot akan asing. Ima hebat ni aik naroi. Dan sekali lagi kita diingatkan, ibu bapak saudara-saudara, manusia telah banyak. Nuh itu adalah keturunan ke-9 setelah Adam. Artinya Adam pertama, Nuh kemudian adalah peparanna nabasiyahon. Di nomor 10 mebana molosya sinoak. Songonauru panisya molosyan nabi 20 nomor 10 itu mau alengko sian raja sipakko alana rabi 70 raja sipakko do nomor 15 mau. Itu artinya. Coba kita hitung bagaimana sebenarnya interaksi dan hubungan manusia itu dengan Tuhan sebelum air bah. Kita akan melihat hidup manusia sebelum air bah itu sangat tenang, damai, hidupnya berkelimpahan, kesehatan terjamin, tidak ada satu penyakit pun yang tidak bisa disembuhkan, hidupnya makmur, semuanya tersedia, makanan, pakaian sudah mereka dapatkan, dan umur manusia rata-rata di atas ratusan tahun. Dan jikalau kita melihat tadi dalam pasal 6 sebenarnya ayat 5 itu sampai dengan ayat 6, ketika Tuhan melihat tingkah laku dan pola kehidupan umat manusia di tengah-tengah dunia ini tidak lagi menuruti dengan kehendak Tuhan, ada kata-kata di sana yang mengatakan dungi di sol-soli de batama dirina taringok tujolmai. Allah menyesal telah menciptakan manusia. Karena apa? Hidup yang damai tadi, hidup yang serba berkecukupan tadi, iklim yang sangat menyenangkan, tidak ada di sana musim salju, tidak ada musim gugur, semuanya tertata rapi oleh karena rencana Tuhan. Namun begitulah manusia. Begitulah kita. Dan sampai sekarang ibu bapak saudara-saudara, sehingga firman Tuhan ini sangat bisa kita lakukan dan harus mencerminkan budaya dalam kehidupan kita supaya tidak lagi seperti kehidupan orang-orang pada zaman dahulu. Seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan perkembangan pemikiran, ilusi, harapan, impian, cita-cita dari manusia itu, sehingga mereka lupa kapasitasnya sebagai ciptaan Tuhan yang harus tunduk dan taat serta beribadah kepada Tuhan. Kebahagiaan yang tadi
berubah. Berubah secara drastis. Kehidupan orang-orang di sekitar Nuh itu penuh dengan kejahatan. Penyembahan berhala, pencurian, bahkan perzinahan, pembunuhan dan lain sebagainya. Bahkan perkelahian di tengah-tengah keluarga sudah terjadi. Dan itulah yang menyebabkan Tuhan menyesal tadi dalam pasal 6 itu. Oleh karena itu dia menghendaki supaya Nuh membuat satu bahtera di mana air bah itu akan datang adalah untuk membersihkan orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Dan Allah menghendaki melalui keturunan Nuh itu, Ham, Sem, dan Yafet itu, terbentuklah manusia-manusia yang berkualitas secara iman, manusia yang berkualitas secara pemikiran, dan manusia yang berkualitas di dalam tanggung jawabnya terhadap alam semesta ini. Tentu anak sekolah minggu, kau sugari tasuru paho putai opung, tasuru yana kota yamang inang dijabu. Nyanyikan dulu tentang Nuh dan bahteranya. Dia akan bernyanyi. Nabi Nuh dan istrinya. Ya, dan seterusnya. Dan itu harus kita ulang-ulangi mengajarkannya supaya mereka benar-benar mengetahui bagaimana sebenarnya cerita daripada Alkitab itu yang menerangkan bagaimana sifat Allah diturunkan kepada manusia untuk tetap hidup di bawah lindungan dan kuasa serta taat kepada Tuhan. Dan semua agama di dunia ini, Ibu Bapak, Saudara-saudara, menceritakan tentang bahtera Nuh. Jadi jangan terkejut jikalau agama lain juga pernah bercerita tentang bahtera ini. Jangan pernah terkejut tetangga kita yang tidak seagama dengan kita pernah bercerita tentang bahtera dan Nuh ini. Dan mari kita lihat apa yang hendak Tuhan katakan. Firman ini mengingatkan kepada kita bahwa bahtera itu adalah bahtera keajaiban. Yang pertama sekali adalah bahtera keajaiban. Di mana ajaibnya? Tadi sudah saya katakan dibangun selama 120 tahun. Dibuat bertingkat 3, lantai 1, 2, dan 3. Lantai 3 itu tempatnya Nuh beserta dengan keluarganya. Di lantai 2 itu tempat seluruh jenis binatang yang ada di dunia ini. Oleh karena itu adalah bahtera yang terajaib. Seluruh jenis binatang yang ada di dunia ini, kalau secara pikiran dan akal kita, mungkin tidak akan muat. Kalau dilihat dari dimensi kapal itu sendiri atau luas daripada kapal itu sendiri, bahtera itu sendiri. Namun di sanalah keajaiban yang hendak Tuhan ciptakan untuk memprakarsai satu kehidupan yang selaras dengan rencana Tuhan atas dunia ini. Kemudian bahtera itu disebut sebagai bahtera kedamaian. Apakah memang damai selama di sana? Selama 1 tahun mereka di sana, sebenarnya Nuh dan anak-anaknya repot sekali itu, Ibu Bapak Saudara-saudara. Setiap hari mereka harus memberikan makan binatang ini semua, ya kan? Kemudian mereka harus beristirahat. Tidak ada hari-hari bagi mereka tidak bekerja. Namun mereka itu melakukannya dengan tulus dan ikhlas. Dan bahkan menurut cerita, ahli tafsir perjanjian lama mengatakan Nuh pernah lupa memberikan makan singa dan harimau. Sehingga merasa lapar dan harimau itu mengoyakkan tangan daripada Nuh. Dan itulah dilakukan setiap hari. Dan kedamaiannya di mana? Bisa kita lihat. Hewan-hewan karnivora bisa tidak tergiur dengan mangsa yang sudah ada di depannya. Hewan-hewan buas itu tidak pernah tergiur untuk mencelakai manusia, Nuh beserta dengan keturunannya yang ada di dalam perahu itu. Mereka tidak berontak, apapun yang diberikan menjadi sumber sukacita juga bagi hewan-hewan yang ada di sana. Dan itulah dikatakan bahwa bahtera itu adalah bahtera kedamaian
di mana Nuh dan istrinya beserta 3 orang anaknya dan mantunya hidup berdampingan secara baik-baik damai. Dang masih tuganan. Homa jua teham, oro syakangan, tunggu tu babiati homai, dang idok songoni. Toy ma, anggo awala siap puda nau, anak ni mama doa, anak ni bapak doa, anggo mangalio pidong mama, dah tak songoni. Tak congon na masa di tonga-tonga di Portibion. Doa di tonga-tonga ni haro-haro ni jolmai, anggo tanggung jawabi, tu ibana mak. Alayanggo na enak-enaki biau mai. Adong do halak dang ulo mula-ulaon. Oke may banat tong, ogah kerja enak makan. Ima, udang do jol matong seperti biotong. Yang go si nu tidak seperti itu. Dia mau bekerja, dia mau menunaikan tugasnya karena perintah Tuhan. Dan bahtera itu juga dikatakan oleh para penafsir adalah bahtera kasih. Di mana Allah hendak memelihara kehidupan manusia, kesinambungan daripada pemeliharaan Allah. Seandainya bahtera itu tidak dibuat, maka kejahatan manusia pasti akan melebihi dari apa yang dipikirkan oleh manusia itu sendiri. Dan ternyata ibu bapak saudara-saudara, dalam pasal yang ke-11 kitab Kejadian itu kita sudah melihat bagaimana kecongkakan hati manusia itu kembali lagi dengan membangun menara Babel. Dan Allah pada saat itu mengacaukan bahasa setiap manusia sehingga timbullah bangsa-bangsa di tengah-tengah dunia ini. Itu adalah bahtera kasih. Allah mengalamatkan kasihnya melalui Nuh kepada seluruh insan di tengah-tengah dunia ini supaya kita tetap memelihara kerukunan hati dan pikiran kita. Dan bahtera itu juga yang keempat dikatakan sebagai bahtera pengharapan. Ibu bapak saudara-saudara, ini akan berkaitan dengan apa yang kita harapkan dengan kehidupan kita. Sama seperti bahtera kasih tadi di dalam Kristus Yesus. Ketika Allah telah membuat suatu perjanjian atau covenant kepada Nuh, Allah juga di dalam Yesus Kristus membuat perjanjian kepada kita. Jikalau kepada Nuh Allah mengatakan busurku, halibutongaki, kalau dibahas noeng pelangi. Itulah menjadi tanda kepada Nuh. Allah tidak akan memusnahkan setiap apa yang telah diciptakan oleh Tuhan. Dan kepada kita di dalam bahtera pengharapan saat ini sebagai umat Kristen adalah perjanjian yang telah ditetapkan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya sebelum dia mengakhiri pelayanan dan juga mengakhiri setiap apa yang dikatakan oleh Allah untuk Yesus lakukan sendiri. Yesus melakukan perpadanan nabadia, perjanjian kudus, dan saat ini disebutlah itu sebagai perjamuan kudus. Dan di sana tersirat perjanjian baru, yakni di dalam tubuh dan darah Kristus. Kalau air bah tadi itu hanya untuk membersihkan, dan air itu dikatakan sebagai sarana untuk membersihkan, makanya dipakai itu menjadi sarana pembaptisan oleh Yohanes Pembaptis dan juga oleh gereja kita saat ini. Namun yang penuh kuasa adalah perjanjian baru yang telah dialamatkan oleh Yesus Kristus sebagai bahtera pengharapan dan keselamatan tadi. Supaya setiap orang ketika memandang Allah, dia selalu mengingat perjanjiannya dengan Tuhan. Karena perjanjian yang dibuat oleh Allah kepada Nuh itu adalah untuk memberikan kepada setiap orang ketika melihat pelangi itu, dia harus mengatakan hidupku harus penuh makna. Karena apa? Allah masih tetap setia dengan janjinya. Makanya syair lagu Jalan Hidup Tak Selalu itu diterjemahkan dalam sebuah lagu yang berjudul Love Rainbow yang diciptakan oleh Flora Kirkland.
Di sana dia menggambarkan bahwa jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang gelap. Bahwa memang kita yang ditempatkan oleh Allah di tengah-tengah dunia ini, walaupun Allah menyatakan kepada kita supaya kehidupan kita penuh makna. Karena apa? Karena ketika kita melihat dan menyaksikan kehidupan manusia dan kehidupan kita itu penuh makna, maka kita akan mendapatkan damai dan sukacita. Mulu adong tebe jongan madok rupani halak Kristen. Aso berlapa tapi ngudukon tumagom mamati au frustasi do guari. Tapi ketika dia melihat bahwa hidupnya penuh makna, dia akan melihat busurnya, busur Allah itu tanda-tanda pengasihan, janji yang kekal, janji yang manis dari Tuhan. Dan dikatakan dalam syairnya itu, habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teduh, dan seterusnya. Di buku detai pia dong doi. Songon sorani padati, dongoluni jolmai, dan doho uduna. Refrennya itu musena tabu. Tata mahali butongan, duko salpu obuni, padan kolong nirohana, desudena jolmai. Tu sude jolma do. Dakwet tuau. Dakwet tuau akan adong di gareja. Dakkola tu panitia na honalanti nakin. Dakkola tu parhalado. Tu sude jolma. Kepada seluruh manusia supaya hidupnya berarti dan mempunyai makna. Saya yakin tim multimedia HKB Tebet ini juga karena sadar hidupnya bermakna, makanya mereka selalu bersuka cita dalam setiap pelayanan. Song leader juga begitu, ya kan? Kalau mereka menganggap hidupnya tidak lagi berguna, tidak mempunyai makna, lu nah bunuh diri ya kan? Ngahat curbe, terjadi homma edeni halak batak na joloi. Perhot pehau dang terjak kita, tio pemual dang dari numau. Tak adong pelapatan na bangulu. Tumagom mamatein na. Apa mate pe belum tentu surga. Itulah yang hendak Tuhan katakan. Kita mau melihat bahwa kuat kuasa Tuhan itu walaupun air bah ini jauh terjadi sebelum Kristus. Namun seperti yang saya katakan tadi, bahtera yang disampaikan kepada kita saat ini adalah bahtera kasih, bahtera kedamaian, bahtera keajaiban dan pengharapan serta keselamatan itu. Supaya kita hidup di tengah-tengah dunia ini benar-benar memanfaatkan janji Tuhan itu untuk melakukan setiap aktivitas kita. Karena setiap kehidupan kita sudah berada saat ini di tangan Yesus. Sama seperti Nuh. Dia diciptakan oleh Tuhan, dia disuruh oleh Tuhan, namun dia tidak berotoritas terhadap dirinya sendiri, terhadap tubuhnya, terhadap rohnya. Tetapi otoritas Allah selalu disandingkan dalam kehidupannya sehingga dia mau mendengar apa kata Tuhan. Walaupun orang lain mencemooh, nang riti dohoro asino akon, membangun kapalo parawo di dolok-dolok. Sahih dia begu dia manuang namangi cobuk tu sonin so kalak batak. Karo be begu pungnain na molo pola takak jol. Ngasih pareso beo sino ako. Dangong be ora waras di berengon di tanonin. Ape nama dok songoni do naso waras. Gudang do jol maon. Ya itulah katanya hidup ini adalah Tuhan yang ciptakan, kita yang melakukan, orang lain yang menilai. Lomo-lomo di jolmai menilai. Tapi orang Kristen jangan seperti itulah, apalagi warga jemaat HKB Tebet, warga HKB secara keseluruhan. Jangan seperti itu, jangan pernah mau menilai kehidupan orang lain. Dan saya juga pernah berpikir, sudah menyadari bahwa kehidupan ini harus benar-benar mempunyai makna dan arti. Kalau ada orang lain mengatakan, "Songo dia dodo permatenin," bahasa pola halak nasing tapi kiri permatena, permateni ba peso binote na songo dia.
Ya oso mati hoi na tudongan. Jangan lagi seperti itu. Hidup kita harus selalu mempunyai makna. Kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan dalam arti tubuh dan roh kita. Masa depan kita, perbuatan kita. Semuanya itu bukan milik kita lagi, tetapi sudah menjadi milik Tuhan. Dan kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Sama seperti yang tertulis dalam Roma pasal 13 ayat 7 sampai 9 itu. Jikalau kita hidup di dalam Kristus. Dan jikalau kita hidup, bukanlah hasil perbuatan daripada kita, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Dan untuk itulah Kristus mati. Supaya kita semuanya diikat di dalam satu pengharapan yang hidup dan keselamatan itu, ibu bapak, saudara-saudara. Oleh karena itu tingkatkanlah rasa kepedulianmu dengan perjanjianmu dengan Tuhan saat ini. Banyak hal kita telah berjanji kepada Tuhan. Marpada do hita dohot debata di tikina tardidi hita nak pemenek dope. Marpada do hita tu debata tiki maka tidak kau kapor siau kita marpada do hita tu debata tik kita jakkon pasu-pasu perbogason. Marpada do hita musa tu debata mabuat dana tatardidi. Mabuat anak kota maka tidak kapor siaon. Mabuat anak kota mangoli. Apa yang kau kenang? Dan kita selalu merpadan dohot debata di perpadanan nabadiyai. Ingatlah kasih setia Tuhan. Ingatlah penyertaan Tuhan. Ingatlah bagaimana Allah menyelamatkan engkau bukan dengan hasil usahamu sendiri. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya yang mahal itu. Itulah perjanjian baru itu. Ketika kita tadi dibaptiskan dengan air sebagai sarana untuk mendatangkan berkat dan janji Tuhan kepada kita. Bukan di dalam airnya, tetapi di dalam nama Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Jadi jangan hanya materi airnya yang hendak dilihat ketika kita hendak dibaptiskan dan menerima baptisan. Bukan materinya. Namun kuat kuasa yang ada di dalamnya. Setiap kita melihat pembaptisan juga, kita harus mendoakan si anak tersebut supaya karya Allah tumbuh dan berkembang, supaya hidupnya nanti penuh makna bagi orang tuanya, bagi dirinya sendiri, bagi kerajaan Allah tentunya, ibu bapak, saudara-saudara. Setiap hari kita merpadan, berjanji sama Tuhan. Makanya ada itu lagu di buku Ende juga, saya udah lupa 715 atau Tuhan doa marpadan, oh Yesus Tuhaki. Dan rancangan Tuhan juga melalui perjanjiannya kepada kita adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Sama seperti yang dialamatkan kepada Nuh beserta dengan keturunannya itu. Dan itulah yang digenapi oleh Tuhan. Bahwa Ham, Sem dan Yafet itu mempunyai keturunan yang banyak. Dan kita juga diharapkan oleh Tuhan mempunyai keturunan yang tetap tangguh di dalam iman. Bertanggung jawab di dalam iman. Sama seperti tadi panitia tahun pemberdayaan juga yang sudah dilantik. Kalau sudah berdiri di altar Tuhan begini adalah berjanji kepada Tuhan, bukan berjanji kepada manusia. Suatu mabiar hamu mida jolma alania ka program na sudah doakan dia. Debataro dong amuan non mangulahoni. Postro hamu padan hadameon sakap haluaon, itulah yang hendak kita bawa di dalam tahun pemberdayaan. Melalui Yohanes 15 ayat 16 itu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Dan apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, kamu akan menerimanya. Itulah yang menjadi moto daripada tahun pemberdayaan. Oleh karena itu jangan takut ya panitia kami nanti. Katakan, kita harus lakukan ini. Oh, dari mana dananya? Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Nah di todo de bataro hita, udah pola biar hita, buat program, rencanakan dengan mematang dan baik. Ajak saudara-saudara kita, pasti mereka juga mengingat janjinya kepada Tuhan, bahwa dia hendak
melaksanakan setiap perintah Tuhan yang ada dalam hidupnya. Oleh karena itu ibu bapak saudara-saudara, mari kita melihat, kita disegarkan kembali saat ini. Soal Nuh tadi supaya lebih jelas kita bisa membacanya di dalam Alkitab kita. Dalam pasal 6 sampai dengan pasal 10 itu tentang keturunannya berikutnya. Supaya kita disegarkan. Dan bagaimana janji Tuhan yang tadi. Bagaimana kita mengilustrasikan kehidupan kita ini saat ini juga. Kita berada di dalam satu bahtera yakni gereja Tuhan. Bahtera keajaiban, bahtera kasih, bahtera sukacita. Dan juga bahtera keselamatan serta pengharapan tadi. Supaya kita hidup damai dengan Tuhan. Kita berdamai dengan perjanjian kita dengan Tuhan. Kita mengasihi tiap perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita. Dan lihatlah, janji-janji Tuhan itu selalu ditepati. Kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, dan tentu juga kepada kita. Janji Tuhan tidak pernah lepas dari kita. Karena Tuhan bukan perjanji koling. Ya, kolak-kalak koling dulu marjanji dang diingat. Allah itu adalah janjinya kekal, janjinya tetap untuk selama-lamanya. Sekali dia berjanji menyelamatkan kita, dia akan tetap menopang kehidupan kita dan memberikan jalan yang terbaik untuk kita lakukan setiap saat, setiap hari. Asalkan kita juga mengingat janji kita. Hiduplah penuh dengan makna. Supaya kamu, supaya kita, supaya seluruh umat Kristen itu bisa hidup bersyukur dan bersukacita di dalam damai sejahtera. Dan bagaimanakah dengan pandemi yang saat ini terjadi, dengan banjir yang terjadi di Jakarta, apakah ini air bah? Oh bukan. Menurut orang-orang itu hanya genangan, banjir belum seperti itu. Kita harus sabar, jaga kesehatan juga dalam bahaya banjir ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi penyakit yang timbul. Kita sudah susah oleh karena pandemi COVID-19. Karena biasanya setelah banjir surut, banyak penyakit yang timbul. Iya kan? Banyak nyamuk yang akan berterbangan di sekitar rumah kita. Tentu itu juga membawa penyakit. Banyak lalat. Hati-hati juga dalam kehidupan kita. Tetapi ingatlah janji Tuhan, pandemi ini juga ingatlah janji Tuhan. Tidak akan pernah membahayakan kehidupan kita kalau kita tetap setia dan taat kepada Tuhan. Taat dengan anjuran pemerintah kita. Dan tetap lakukan puji syukur kepada Tuhan. Walaupun dunia ini saat ini mencekam oleh karena pandemi COVID. Ekonomi merosot. Bahkan sosial budaya kita sekarang juga lagi sedang diuji. Bagaimana sebenarnya kita untuk bersosialisasi sekarang dengan orang-orang yang di sekitar kita. Pesta-pesta adat sudah mulai dikurangi. Jikalau ada kematian juga waktunya sudah dibatasi. Dan nanti kita akan mengadopsi tradisi itu dengan formula yang baik untuk menunjukkan sikap kita taat dan tunduk kepada Tuhan. Dan yakinlah ketika pandemi ini ada, lihatlah busur Tuhan itu juga. Kalau Tuhan mengatakan tidak akan memusnahkan manusia beserta dengan ciptaannya dengan air bah. Dan tentu juga Allah berfirman saat ini kepada kita, COVID-19 juga tidak akan pernah memusnahkan setiap umat dan ciptaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tetaplah fokus beribadah kepada Tuhan dan taatilah firman Tuhan. Dan sebagai orang beriman tentu kita juga harus mendengarkan orang lain memberikan saran dan nasihat kepada kita. Salam sehat, salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, anugerah kebesaran dan kasih setiamu. Itulah yang kau tunjukkan, kau ingatkan kepada kami hingga pada kesempatan ini kami mendengar firman. Engkau mengingatkan betapa baiknya setiap rencana Tuhan. Dan sebaliknya betapa hinanya kami manusia ini yang sering tidak sadar atas perbuatan-perbuatan ajaib yang dari Tuhan.
Oleh karena itu Bapa di sorga, kuatkan kami dan ingatkan kami untuk setiap perjanjian yang telah kami janjikan kepada Tuhan. Dan ingatkan kami dengan perjanjian yang Tuhan katakan, supaya kami hidup tunduk, takut, beribadah kepada Tuhan saja. Mempersembahkan tubuh dan jiwa serta roh kami hanya kepadamu. Supaya ketika kami telah merasakan kami berjanji dengan Tuhan, kami tidak lagi berotoritas atas diri kami sendiri dan juga tentang masa depan kami. Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu memberikan harapan demi harapan bagi kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami dan berikan kepada kami hal-hal yang menyempurnakan sukacita kami. Berilah hidup kami bermakna. Dan Engkaulah yang menerangi hati dan pikiran kami untuk tetap berbuat baik seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Ketika kami akan bernyanyi nanti, kami akan menyerahkan persembahan kami. Bukalah hati dan pikiran kami untuk memberi sesuai dengan apa yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih dalam Kristus Yesus. Ampunkan dosa-dosa kami, jadilah kehendak-Mu. Amin.